Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Khalifah dengan NPM 202151096. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat, yaitu mengenai hakikat kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, SPD MPD. Untuk yang pertama yaitu mengenai kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah suatu kemampuan yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan matematika yang bermakna, yang mana di dalamnya meliputi kemampuan dalam mengklasifikasi objek, menginterpretasi sebuah objek, menemukan dan memberikan sebuah contoh dari sebuah konsep, menyatakan kembali konsep, menyerap dan memahami suatu ide atau konsep dari suatu permasalahan yang dibahas. Nah, peran guru sangat penting dalam membangun kemampuan pemahaman matematis siswa, karena dengan kemampuan ini siswa akan mengetahui dan mendapatkan suatu pengetahuan matematika dari konsep awal terlebih dahulu. Kemampuan ini menjadi dasar dalam pemahaman matematika, karena dengan adanya kemampuan ini, maka kemampuan yang lainnya akan terdorong oleh kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis juga sangat diperlukan untuk menguasai materi ajar sehingga bisa memahami konsep dan prosedur dari materi tersebut. Menurut Kiltrick dan Fidel pada Rivial tahun 2013 halaman 10 mengemukakan bahwa indikator kemampuan pemahaman matematis siswa terhadap suatu konsep meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu kemampuan menyebutkan kembali konsep yang diperoleh dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu dari suatu konsep secara algoritma, serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan menerjemahkan suatu permasalahan ke dalam bahasa matematis. Dan yang keempat, kemampuan mengaitkan suatu konsep matematika baik dengan konsep matematika lagi maupun dengan konsep di luar matematika. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator menurut Kiltrick dan Fidel pada Rivial tahun 2013 halaman 10. Pada indikator pertama, kemampuan yang diperlukan yaitu dalam menyebutkan kembali konsep yang telah diperoleh. Hal ini berarti siswa diharuskan memahami terlebih dahulu konsep apa yang ada pada persoalan, kemudian siswa bisa menyebutkan kembali konsep dengan bahasanya sendiri. Dalam kemampuan ini, pemahaman materi perlu dikembangkan untuk memperoleh konsep sehingga bisa memaparkan kembali konsep permasalahan tersebut. Pada indikator ini, untuk menyelesaikan soal terlebih dahulu dituliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada indikator kedua, kemampuan yang diperlukan yaitu dalam menemukan langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan permasalahan dari konsep yang telah dilakukan, yang kemudian bisa mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah. Memilih prosedur yang tepat sangat penting dilakukan, karena jika prosedur yang dilakukan tidak tepat, maka solusi dari permasalahan itu tidak akan selesai atau akan salah. Pada indikator ketiga, kemampuan yang diperlukan yaitu menerjemahkan permasalahan ke dalam suatu bahasa matematis. Permasalahan akan diterjemahkan ke dalam bahasa matematis. Bahasa matematis artinya lambang-lambang atau simbol-simbol matematika. Jadi, permasalahan dalam bentuk redaksi akan diubah ke simbol-simbol matematika sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan diselesaikan sehingga didapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Pada indikator keempat, kemampuan yang diperlukan yaitu mengaitkan konsep matematika dengan konsep matematika lagi atau konsep di luar matematika. Konsep matematika yang telah diperoleh bisa saja berkaitan dengan konsep lainnya. Konsep tersebut haruslah mendukung atau membantu untuk menyelesaikan solusi permasalahan. Jadi tidak hanya terpusat pada konsep awal, namun siswa juga harus bisa mengaitkan dengan konsep lainnya yang relevan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kemampuan pemahaman matematis ini berupa tes tertulis. Berikut contoh tes tertulis yang bisa diberikan kepada siswa. Dea dan Fani sedang bermain roda-rodaan yang terbuat dari ban bekas. Mereka diberikan 2 buah roda dengan masing-masing jari-jari adalah 21 cm. Kedua roda tersebut diletakkan sedemikian hingga roda tersebut bersinggungan. Kemudian untuk mengikat roda tersebut, Dea mengambil tali. Soal yang pertama, gambarlah ilustrasi kedua roda tersebut. Level kognitifnya adalah C1.
Yang kedua, apakah ilustrasi akan sama jika kedua roda bertukar posisi dengan level kognitif C2? Yang ketiga, berapa panjang tali yang bisa digunakan Dea dan Fani untuk mengikat kedua roda sehingga roda tersebut bersinggungan dengan level kognitif C4? Untuk yang kedua, yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa adalah suatu dorongan atau penggerak dalam diri siswa maupun di luar siswa dalam mencapai suatu tujuan belajar tertentu yang memberikan arah kepada siswa dalam belajar. Arahan belajar tersebut akan memberikan perubahan tingkah laku siswa dan mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang baru. Motivasi belajar juga tidak lepas dari indikator atau aspek pendukung yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memotivasi belajar siswa tersebut. Oleh karena itu, sebuah dukungan penting dalam kegiatan belajar, karena dengan adanya motivasi belajar, maka siswa akan mencapai hasil akhir sesuai dengan apa yang diharapkannya. Menurut UNO tahun 2008 pada halaman 23 ada beberapa indikator motivasi belajar. Di antaranya yang pertama adanya hasrat dan keinginan berhasil, yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yang ketiga adanya harapan atau cita-cita masa depan, yang keempat adanya penghargaan dalam belajar, yang kelima adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan yang keenam adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Untuk mengukur perubahan motivasi belajar siswa, tentunya diperlukan contoh soal atau pernyataan angket dari setiap indikator untuk dijadikan sebagai pedoman pengukuran. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Hasrat dan keinginan berhasil memiliki makna bahwa siswa memiliki tujuan dalam kegiatan belajar, yaitu untuk meraih keberhasilan atau prestasi belajar. Siswa yang memiliki hasrat dan keinginan berhasil dapat dilihat dari kegiatan di kelas maupun di luar kelas, seperti melakukan tugas rutin tanpa harus diberitahu, bertanya jika ada materi yang belum dipahami, kefokusan dalam belajar, dan lain-lainnya. Contoh pernyataannya adalah level afektif A1. Saya melakukan sendiri, bertanya, membaca, memperhatikan, dan lain-lain dalam memahami materi pelajaran matematika. Yang kedua yaitu adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Dorongan dan kebutuhan belajar memiliki arti suatu kemauan untuk belajar, disiplin dalam belajar, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan. Contoh pernyataannya adalah level afektif A2. Saya melakukan sendiri, mencatat, menawarkan diri, berdiskusi, dan lain-lain. Yang ketiga adanya harapan atau cita-cita masa depan. Harapan atau cita-cita masa depan memiliki arti bahwa siswa memiliki keinginan untuk berprestasi. Harapan ini menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan belajar. Contoh pernyataannya adalah level afektif A3. Saya menyatakan pendapat dan ikut serta berperan aktif dalam diskusi kelas. Yang keempat yaitu adanya penghargaan dalam belajar. Penghargaan dalam belajar memiliki makna bahwa siswa mengapresiasi hasil kegiatan belajarnya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Contoh pernyataannya level afektif A1. Saya melakukan sendiri, memberi, bersyukur dengan hasil belajar saya. Yang kelima yaitu adanya kegiatan menarik dalam belajar. Kegiatan menarik dalam belajar memiliki arti bahwa siswa akan merasa termotivasi apabila ada kegiatan yang menarik dalam proses pembelajaran dan tidak monoton. Contoh pernyataannya adalah level afektif A1. Saya merasa senang dalam kegiatan belajar jika ada kegiatan yang menarik. Yang keenam yaitu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif berperan penting dalam kegiatan belajar, mulai dari dukungan keluarga, teman, dan guru, serta dukungan fasilitas. Contoh pernyataannya adalah level afektif A3. Saya melakukan sendiri, menggabungkan diri, menuntun, dan lain-lain untuk belajar bersama teman. Instrumen yang digunakan dalam penelitian motivasi belajar ini adalah angket dan wawancara. Angket tersebut dikembangkan dalam bentuk pernyataan, sedangkan wawancara dikembangkan dalam bentuk pertanyaan. Skala motivasi belajar akan disusun dalam skala Likert. Skala Likert terdiri dari serangkaian pernyataan positif dan negatif, dengan pilihan respon sangat setuju SES, setuju S, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS. Berikut adalah contoh dari angketnya. Adapun contoh butir-butir wawancara motivasi belajar siswa. Yang pertama, apakah Anda mampu belajar sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain dengan level afektif A1? Yang kedua, bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan ketika pelajaran berlangsung dengan level afektif A2?
Yang ketiga, apakah Anda mampu ikut serta berperan aktif ketika pelajaran berlangsung dengan level afektif A3? Yang keempat, bagaimana cara Anda untuk menyatakan pendapat Anda ketika pelajaran berlangsung dengan level afektif A3? Kemudian yang kelima, siapakah orang yang sering Anda ajak diskusi terkait materi dengan level afektif A2? Yang keenam, apakah ada manfaat dari kegiatan belajar yang Anda lakukan jika ada sebutkan dengan level afektif A1? Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.